paling ganteng jadi tidak ganteng dekat Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Misalnya saya ganteng ya. Tapi kalau ganteng ini sedikit, saya banyakan gitu. Maaf Pak Guru, saya berdiri gini. Memang agama harus berdiri. Sudah jarangkan juga oleh malam. Kalau orang dekat dengan Nabi Yusuf, paling ganteng ya. Misalnya seperti murid saya satu ini ganteng. Dekat Nabi Yusuf jadi jelek. Yang putih jangan teriak, saya khawatir ada hati. Kalau sama saya jangan ya, kalian masih kecil. Dan saya juga sudah pingsan. Jelek, tapi kalau dekat dengan Nabi Muhammad, sak jelek jadi ganteng. Mana buktinya ya? Sekarang saya keluar dari sini pakai celana pendek, gak pakai sunnah. Pakai singlet, kelelep kelihatan. Gak pakai kopiah, gak pakai sorban. Berkurang gantengnya. Tapi ada orang datang sini pakai celana pendek, pakai singlet, rambut gondrong, dicukur sampai sini sama pak kepala. Dirapiin, disuruh mandi, baikkan koko lah paling enggak atau jubah. Kopiah atau kalau dia sorban, maka kelihatan cahaya. Bagaimana kalau dekat dengan Nabi? Cahaya Nabi itu yang ngalir ke orang itu, sehingga seluruh sahabat hatta Bilal radhiyallahu anhu yang hitam legam hanya giginya saja putih. Itu hitamnya Bilal, itu hitamnya kayak lalat. Sehingga nanti di surga Bilal itu diperbutkan oleh bidadari. Semua bidadari berebut. Apa yang direbut? Ketika Sayyidina Bilal diganti kulitnya putih bersih, kulitnya hitam jatuh direbut bidadari jadi celalat. Hitamnya Bilal tapi ganteng juga ketika itu karena dekat dengan Nabi. Siap ganteng? Kurang. Siap cantik? Yang putra siap ganteng? Tidak ada cara lain. Wa ma nahnu mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan pernah menyiksa mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Selama Nabi berada di tengah-tengah umat, tidak akan pernah disiksa. Baik hatinya, wajahnya, apalagi azab yang besar. Sekarang Nabi sudah ada, sunnahnya di bawah. Insyaallah. Jadi Nabi dulu lahirnya yatim. Kemudian berjuang, meninggal dunia. Makanya dunia ini hanya sementara saja. Sak gagah, pura-pura gagah. Sak cantik, pura-pura cantik. Yang kaya, pura-pura jadi orang kaya. Yang miskin, pura-pura miskin juga. Sebenarnya tidak hakikat. Yang hakikat kaya dan miskin nanti setelah mati dibangkitkan kembali. Loh, kok bisa bangkit? Kan udah mati jadi tulang. Udah jadi tulang belulang bisa bangkit dan nanti digantikan lagi. Bagaimana artinya? Bagaimana ilmiahnya? Sehingga orang sudah jadi debu di tanah bisa dibangkitkan lagi. Pernah lihat tulang? Pernah lihat tanah? Mana lebih besar tulang apa mani? Mana lebih kuat tulang apa mani? Tulang. Mani yang sedikit, satu tetes seujung jarum bisa jadi cantik, bisa jadi ganteng. Bagaimana dengan tulang yang besar? Allah lebih mudah untuk mencipta kembali dari manusia. Paham insyaallah? Jadi dunia ini kalian masih muda, besok remaja. Sekarang udah remaja, besok tua. Kayak saya udah mulai tua. Contohnya sudah ada mulai tumbuh rangbok. Rangbok ini udah mulai tumbuh. Apa artinya rangbok ini? Kalau rambok baru bukan rangbok. Napasnya sudah mulai ngos-ngosan, rang. Dari sedikit rang. Boknya yang rang. Ayo, siapa mau lari sama saya sampai sana saya ngos-ngosan, kalian masih kuat. Saya pernah kejar anak gara-gara lempar anak saya. Lah anaknya lari sekencang kayak kijang, saya lari ngos-ngosan. Kan rumah sekarang rumah gempang itu
Setelah gempa itu banyak atap sepandek, kelempar batu kecil katanya nggak sengaja, pong, sebenarnya. Dia lempar apa anjing kalau naik, saya kejar lah, saya lompat, karena sudah rangkok. Makanya kesempatan masa muda ini untuk jadi taat atau untuk jadi maksiat sekarang sebabnya. Kalau udah tua bisa tapi agak susah. Dunia ini sementara muda, sementara itu awal itu mumpung masih muda. Jadi ada sebuah nyanyian begitu. Dunia kede musafir menunzil dari keberade. Dunia kede musafir. Ini nyanyian Pak Gusare. Ini nyanyi. Menunzil dari keberade. Dunia ini musafir saja. Mana buktinya? Kemarin masih bayi, kemarin masih orang-orang, sekarang udah kemarin masih anak-anak, sekarang udah jadi mahasiswa. Kemarin masih sekolah, sekarang udah jadi guru sekolah. Dunia ini sementara saja. Kemarin hidup, tahunya udah mati. Dulu 100 tahun yang dulu kita belum ada kan? Semua kita. Nanti 100 tahun lagi kita sudah tinggal disebut nama saja. Sekarang udah ditinggal. Manzil dari kabarnya. Jadi kubur saja. Semua lari. Deka raha hidup jadi sebelum datang itu masa safar yang habis, persiapkan untuk menyambut kehidupan yang baru. Apa kehidupan yang baru itu? Tentunya dengan agama. Nabi dulu yakin. Nabi Muhammad dulu yakin. Tidak ada yang mau ngasuh dia, diserahkan pada kafilah ini. Oh tidak, istri anaknya yatim, ibunya miskin. Kan dulu biasanya orang Arab menitip anaknya untuk dibawa ke kampung, menghirup udara segar, bahasa Arab asli. Dititip, disusukan kepada ibu susuannya. Jika kalau ada orang pernah samaan, netek sama orang, maka jadi saudara susuan tidak boleh nikah. Dengan syarat pernah kenyang 3 kali. Pernah kenyang 3 kali netek, maka sudah menjadi saudara susuan. Ditawarkan ini tidak mau, ditawarkan tidak mau, karena yatim. Nah agama hari ini, agama Islam hari ini seperti kadang-kadang yatim. Ditawarkan pada remaja, ayo sholat. Remaja bilang masih sibuk cari cita-cita. Ditawarkan pada mahasiswa, masih sibuk selesai skripsi, sekalian macam-macam. Ditawarkan pada Pak Guru, masya Allah Pak Guru masih ngisi rapor dan sebagainya. Seperti yatim, tapi ketika hari Masjid Sa'adiyah mengambil jasad Nabi yang mulia, langsung beliau gemuk, singset, langsing lagi. Begitu ditunggang untanya gemuk, ajaib, ini mujizat, namanya ikhlas ketika seorang menjadi Nabi, itu Nabi Muhammad. Begitu sampai di sebuah pohon, sampai sekarang masih pohonnya. Pohon apa namanya? Pohon sahabat. Pohon sahabat namanya. Itu masih sampai sekarang berdaun di tengah padang pasir karena di situ Nabi dan Halimah beserta anak dari suaminya berteduh. Begitu sampai rumah, kambing-kambing yang dulu semuanya gemuk berisi air susu sehingga enak minum susu semuanya dari segar. Keberkahan mengambil jasad Nabi. Sekarang bagaimana kalau ada yang mau mengambil agama Nabi? Insyaallah ya. Insyaallah. Tadi ini karena maulid keselawatan ini. Tadi saya dengar dari ruangan kantor kepala, dari ruangan kepala sekolah, ada saya dengar salawat. Karena kita tambahin dikit sama-sama ya. Maunya ada yang di YouTube, apa yang di biasa di Lombok? Yang biasa ya. Saya punya banyak punya. Yang pertama saya punya ini. Lagu Arab. Arabnya dicampur sasak. Tapi harus diikuti ya. Kama abatur ini nama
pada pacu berajang kaji ilmu agama sangat dapat lebih emansipasi harus hidup itu katakan itu Allahumma kati ya punaka pasadana wajadana kafe lekule kafe kana kafe 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 kama abatur enina mabe pada pasu berajangan coba kama abatur enina mabe pada pasu berajangan ilmu agama sangat dapat lebih emansipasi apapun yang jaga penting lebih penting ilmu agama. Hah? Sekarang ada penting cita-cita menjadi dokter tapi tidak tahu agama begitu nanti jadi tukang suntiknya ngakali orang ini obat tapi biasanya dimasukkan air bata campur tanah dibilang ini diagnosa itu karena kelemahan agama menjadi mau jadi apa saja kalau agama ada maka yang lainnya ngikut insyaallah ya baik kita selawatkan dulu tapi nanti selingan ya yang penting-penting gitu ya tapi semuanya saya mau pentingnya nyaring apa ilmu agama sangat ilmu agama sangat penting lebih penting emansipasi baik kita maulid tidak bisa terlepas dari selawat awal mulanya tadi sebenarnya bawa selawat tapi karena ada sedikit tambahan setelah ini baru kalian ikuti apa yang saya ucapkan nanti saya tambah sedikit baru hanya bapak itu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika Qori Ajaib, dua orang Qori Adani, dua orang Qori. Nah, bagus sekali suaranya. Berapa bulan dengan Qori? Ini otodidak ya? Masya Allah. Dari mana Korea ini? Oh, Masya Allah. Ada cahaya di kampungnya. Ada cahaya, mereka lah cahaya. Dibacakan dari dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana
fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana, sungguh telah ada fi Rasulillah, di dalam diri Nabi Muhammad. Rasulillah maksudnya Nabi Muhammad. Uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi kalau mau sukses ikuti Nabi. Ini garis intinya adalah kalau mau sukses apapun ikuti Nabi. Mau ujian ikuti Nabi. Bagaimana caranya? Menghadapi masalah, sholat 2 rakaat dulu baru berangkat ujian. Sukses itu. Tapi kalau kalian lupakan Allah, lupakan cara Nabi, walaupun kalian sekolah umum, nanti kalian berhasil tapi jadi sombong. Sebelum berangkat sekolah, sholat hajat 2 rakaat, ayatnya terserah. Nggak pakai ayat, Fatihah saja boleh. Sujudnya jangan sekali, tapi 2 kali dalam 1 rakaat. Doanya, doa minta Allah paham. Ya Allah, mudahkan hamba dalam menjawab soal. Ya Allah, mudahkan hamba dalam menerima pelajaran. Ini kalau sukses nanti, anak seperti ini yang mengikuti contoh Nabi, ini suksesnya gemilang. Bukan sukses di dunia saja, tapi Allah arahkan kepada ihdinas siratal mustaqim. Bukankah itu yang kita minta? Ya putra, sampai saya tanya, siapa yang rajin sholat kadang-kadang? Yang rajin sholat 5 waktu kadang-kadang. Jangan malu, saya itu. Siapa yang rajin sholat? Yang putri, siapa yang rajin sholat kadang-kadang? Masya Allah. Sekarang saya tanya yang putra, kamu kan belum boleh naik sepeda motor ke SMP aturannya. Tapi yang bisa, masalah boleh nggak boleh saya. Siapa yang bisa naik sepeda motor? Oh banyak. Siapa yang bisa naik masjid? Semuanya bisa. Inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Contoh. Sekarang begini. Namanya contoh itu idola, idol, fan ya. Kalau mau jadi pemain bola, yang putra berapa? Ganteng, aduh gantengnya itu yang ngomong. Nah, dengan ke belakang ganteng, masya Allah. Depan. Kalau mau jadi pemain bola, contohin pemain bola. Tonton dia latihan seperti cara dia, kamu akan jadi seperti itu. Yang putri, kalau mau jadi tukang jahit, yang upahnya misalnya 1 kali 1 setel pakaian 1 juta, ikutan tren mode. Siapa tailor yang paling hebat? Buka WA semuanya, lalu dia sekarang kalau mau sukses dunia, sukses akhirat, Allah sudah bilang inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasul ada contoh suri tauladan terbaik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang memang tangannya ikat Allah. Ini udah mulai ngomong panas juga nih. Ada snack juga. Kalau saya siswa nggak perlu snack, cukup air minum ya. Kita tidak ada uang ya, saya makan sendiri. Baik, sebelum kita lanjut kita nyanyikan dulu Allahul Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Kafi. Lebih penting,
Ibu guru, bapak guru, para siswa, siswi yang berbahagia. Alhamdulillah, apabila kita ingin mengambil kesuksesan dunia dan akhirat, satu catatan kembali saya ajarkan, ikuti cara Nabi dalam semua hal. Dan agama itu bukan sebagai polesan saja. Saya Islam tapi nggak pernah dipelajari. Ini namanya Islam KTP. Jadi untuk bisa sempurnanya Islam diterangkan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Dalam ayat yang dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil ini orang yang sudah sempurna iman dan Islam. Para guru dan guru siswa-siswi yang berbahagia, untuk mempelajari agama ini tidak bisa tidak kita kenal Nabi. Dan cara mengenal Nabi Muhammad SAW jangan dipikir tinggi-tinggi. Sekarang siapa yang kenal Nabi ketika dia bangun dari tidur? Yaitu orang yang ketika dia bangun dari tidurnya dia baca doa Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini orang tahu bahwa Nabi dalam bangun, karena Nabi selalu mengamalkan itu. Dan doa-doa yang lain paling ringan ini. Contoh yang kayaknya sepele tapi ini jadi prasyarat kalian menjadi anak yang manut apa anak yang nakal. Yaitu siapa yang selalu doa Nabi ketika sebelum makan. Membaca apa sebelum makan? Bismillah, Allahumma barik lana lima razaqtana. Orang yang membaca bismillah sebelum makan, maka setan tidak ikut makan sama dia. Tapi orang yang tidak membaca bismillah kata Nabi, lalu makan, maka setan ikut makan sama dia. Baik setan yang kotor tinggi datang, ikut nyampur-nyampur di sini. Sehingga nanti otak kita jadi lemah. Jangan dikira sepele bismillah. Karena sudah setan masuk, nanti diatur jadi nakal. Tapi kalau orang selalu baca bismillah sebelum makan makanan itu akan menjadi zikir kepada tubuhnya. Insya Allah siap bismillah sebelum makan? Siap. Hafal bismillah enggak? Coba bismillah. Cukup sampai di sana, biarin. Saya pernah praktekkan dulu di sekolah di sebuah pondok pesantren. Anak-anaknya masya Allah mencuri uang guru, lari dari kantor, pintu kantor ke pintu sebelah, lari, nakal sekali. Apa ini? Tahu-tahunya setiap makan mereka ada baca bismillah. Maka setiap mereka dimakan, saya bawa mikrofon. Pas sebelum masuk saya sudah bilang datang, pegang mikrofon lalu bilang, yang makan tidak baca bismillah SATAN bersama dia. Maka semua anak makan bismillah. Mulai bulan pertama itu mulai agak reda banyaknya. Sampai saya juga kasih sedikit apa sanksi dan sebagainya yang ringan-ringan. Apa sanksinya? Sanksi yang mendidik. Misalnya baca Pancasila 100 kali. Jadi tidak dipukul tapi lelah. Baca Qul 300 kali. Atau operasi semut. Bangun-bangun sampai ujung lapangan balik lagi Ada sanksinya, tapi sanksi yang mendidik. Nah, kalau sanksi pukulan itu memang nggak boleh. Sanksi yang mendidik saja, tapi lelah juga. Siapa yang melanggar aturan ini maka akan mendapatkan sanksi. Kalau melanggar telat, misalnya peraturannya harus sampai jam 7, tiba-tiba jam 7:15, maka hukumannya berdiri di depan kelas baca Qul 100 kali. Gak mukul tapi hukuman jerah dan dapat pendidikan besar.
Hari kedua saya lihat mereka makan berdiri. Ini namanya sepele. Tapi makan berdiri dan tangan kiri itu cara setan juga. Oh, pantas begini anak-anak ini. Karena hari-hari masuk. Pantas kalau dapat panggilan sholat, panggilan taat. Malas karena memang sudah terlalu banyak yang masuk. Maka perlu diruqyah ya. Saya kebetulan juga terapis ruqyah dan terapis ruqyah rokok. Ya, terapi ruqyah rokok hanya dalam 10 menit orang berhenti rokok banyak. Juga terapi jin dan sebagainya. Tapi jangan dipanggil saya karena sudah kalau terapi jin sudah saya nonaktif lagi. Yang masih terapi rokok karena tidak ngandung jin. Tapi mengandung asap. Baik. Jadi itu diperhatikan semua sunnah-sunnah Nabi dalam diri kita. Inilah asli maulid. Aslinya maulid itu ketika kita mau mengambil iktibar dari maulid itu untuk kita bawa kebiasaan Nabi dalam hidup. Makan, tidur, duduk, berdiri, berbaring, cara Nabi. Maka ini sudah kita maulid setiap hari seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa maulid itu hanya sekedar mengingatkan saja. Tapi eventnya kesempatan ini digunakan untuk tazkirah, untuk saling bertausiah, mengingatkan tentang bahwa dulu pernah ada seorang Nabi yang mulia, namanya Nabi. Sekarang harus dijawab nih. Kalau nggak dijawab berarti ini sangat-sangat ironis. Siapa nama Nabi kita? Kurang keras. Siapa nama Nabi kita? Siapa nama ayah Nabi kita? Siapa nama ibu Nabi kita? Amin. Di mana Nabi kita lahir? Kemana Nabi kita hijrah? Hijrah artinya pindah berumah, tapi hijrah Islami adalah pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk membawa agama, memperjuangkan agama dan menyelamatkan diri. Siapa saja yang pindah dari satu kebiasaan lain, maka istilah hijrah walaupun sudah tidak ada hijrah lain. Bapak Guru dari Guruan Mulia serta siswa dan siswi yang berbahagia, mungkin ini saja beberapa pesan dari saya. Tapi inti dari maulid ini adalah bagaimana kita bawa sifat-sifat kebiasaan Nabi dalam hidup kita. Baru maulidnya sukses. Jadi ini sekedar peringatan, tapi hasil dari peringatan maulid ini ketika kita bawa dalam kehidupan kita sehari. Satu, kamu bawa misalnya istiqomah, baca bismillah sebelum makan cara Nabi, kemudian sholat berjamaah bagi yang putra, yang putri sholat tepat waktu, maka sukses maulid ini. Walaupun tanpa catatan Nabi lagi ya. Tidak demikian apa yang disampaikan atas kurangnya yang mohon dimaafkan. Kemudian kalau ada salah tutur kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya Muhammad Fahim. Saya ini sebenarnya bukan guru karena belum haji, namanya baru haji. Yang kedua belum tua, terlalu tua. Yang namanya tua gitu ya. Ini masih muda ya. Megangnya ke sini. Walaupun yang tunjuknya ke sini. Kemudian alhamdulillah kita begini masih satu saudaraan saudara muslim dengan Bapak Guru Sahih sering kita silaturahim pada beliau, dan saya salut dengan keadaan di sini. Pikir Pak Guru kepala sekolah terutama di sini berpikir bagaimana anak-anak di samping belajar umum juga mengerti agama, ya, sehingga agama ini menjadi fondasi khusus yang kuat. Alhamdulillah. Dan sebagai akhir kalam saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa khairul jazaa di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.